Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kawan-kawan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah kawan-kawan sekalian yang insyaallah kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya Baharuddin Syarif dan kedua rekan saya Saudari Minah Hikasania dan Saudara Rizky Adi. Dalam kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan makalah studi kitab tafsir kami yang berjudul Tafsir Ruh Al-Ma'ani karya Imam Al-Alusi. Dalam pembahasan kali ini ada beberapa pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama yakni biografi Imam Al-Alusi, yang kedua sejarah penulisan kitab Tafsir Ruh Al-Ma'ani, yang ketiga aliran kalam dan fikih, yang keempat metode penulisan kitab Tafsir Ruh Al-Ma'ani, yang kelima bentuk atau cara penafsiran Ruh Al-Ma'ani, yang keenam karakteristik daripada Tafsir Al-Ma'ani, yang ketujuh sistematika dalam penulisan kitab Tafsir Ruh Al-Ma'ani ini. Baik, di sini saya akan bahas poin yang pertama, yakni biografi Imam Al-Alusi. Imam Al-Alusi, beliau bernama lengkap Abu Al-Thanah Shihabuddin Asy-Syayyid Mahmud Afandi Al-Alusi Al-Baghdadi. Beliau adalah keturunan Imam Al-Husain dari ayahnya dan keturunan Imam Al-Hasan atau Ibnu Ali bin Abi Thalib dari ibunya. Beliau dilahirkan di kota Qurqah, Baghdad pada Jumat 15 Sya'ban 1217 Hijriah. Beliau dikenal dengan nama Al-Alusi, yaitu nama yang dinisbatkan kepada kampung yang bernama Alus, yaitu suatu pulau yang terletak di tepi barat sungai Efrat atau Syam dan Baghdad. Jadi pada usia muda beliau ini dibimbing oleh orang tuanya sendiri. Beliau juga belajar kepada ulama-ulama besar pada masa itu, yaitu diantaranya Syekh As-Suwaindi dan Syekh Khulaid An-Naqsyabandi. Beliau menjadi mufti mazhab Hanafi di tahun 1248 Hijriah atau 1832 Masehi. Dia menghayati dan mengetahui perbedaan mazhab serta berbagai corak pemikiran dan aliran akidah. Imam Al-Alusi ini sendiri tidak hanya mengambil ilmu pengetahuan di bawah bimbingan orang tuanya, tapi ia juga bergaul ataupun berguru kepada ulama-ulama terkenal di masanya. Di antara guru yang sangat dikagumi adalah Syekh Alauddin Afandi Al-Maushili. Sampai-sampai ia bersama dengan gurunya ini dalam waktu yang cukup lama. Nah, jadi sebelum Imam Al-Alusi mencapai umur 20 tahun, ia telah mulai mendalami kajian tafsir Al-Quran. Kemudian ketika umur 21 tahun, ia diberi kepercayaan oleh gurunya, Syekh Alauddin, untuk mengajar di Madrasah Al-Khatuniyah. Nah, di samping itu juga, ia diminta oleh Haji Nuaim Al-Bajjah untuk mengajar di madrasah yang dipimpin olehnya. Hanya saja Imam Al-Alusi tidak bertahan lama dikarenakan banyak yang tidak setuju dengan dirinya. Ketika Qurqah berada di bawah tangan Haji Amin Al-Bajjah, Imam Al-Alusi diminta untuk memimpin madrasah dan sekaligus menjadi imam masjid. Kemudian di samping Imam Al-Alusi menjadi seorang imam di masjid tersebut, beliau juga mengajar di madrasah dan di masjid-masjid. Yaitu salah satu masjidnya ada namanya Masjid
Al-Mala Abdul Fattah, kemudian Masjid Al-Qamariyah, Masjid Sayyidan Nafsi. Nah, sehingga jadwal mengajar beliau dalam sehari di madrasah dan di masjid tersebut mencapai 24 jadwal mengajar. Nah, akan tetapi ketika ia mulai menulis tafsir Al-Quran yang berjudul Ruh Al-Ma'ani ini dan diberi kepercayaan untuk menjadi mufti, maka jadwal mengajar berkurang atau beliau kurangkan menjadi 13 jadwal saja. Kehidupan politik pada masa kehidupan Al-Alusi tidaklah stabil karena pada masa ini terjadi perebutan kekuasaan, perang persaudaraan, dan pergantian raja-raja yang pada saat selama Al-Alusi hidup, ia menyaksikan banyak pergantian kepemimpinan di Irak, mulai dari pemimpin-pemimpin yang memimpin Irak cukup lama seperti Daud Basya yang hanya memimpin di tahun 1188 Hijriah atau yang dikenal dengan 1774 Masehi. Kemudian ada juga Muhammad Najib Basya yang memimpin pada tahun 1258 Hijriah atau dikenal dengan 1842 Masehi. Nah, sampai pemimpin-pemimpin yang memimpin hanya sebentar seperti Abdi Basya yang memimpin hanya 1265 Hijriah, yang memimpin dikala itu di tahun 1265 Hijriah, dan kemudian ada juga Muhammad Rashid Basya yang memimpin pada saat itu di tahun 1268 Hijriah, dan pada tahun yang sama ia diganti oleh dari kepemimpinan Muhammad Rashid Basya ini diganti oleh Basya Al-Qadi yang memimpin pada saat itu pada tahun 1268 Hijriah atau 1852 Masehi. Perlu kita pahami kawan-kawan, meskipun politik negeri tidak stabil pada kala itu, kegiatan ilmiah di Irak tetap berjalan lancar. Dan di masa itu juga banyak bermunculan ulama-ulama dalam berbagai bidang ilmu, baik itu ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu tafsir, dan ilmu sastra adab. Di antara ulama dan sastrawan yang terkenal pada masa itu, banyak yang berasal dari keluarga, salah satunya Al-Suwaidi, kemudian ada juga dari Al-Alusi dan Al-Zahwi. Nah, hal ini juga tidak terlepas dari dukungan dari penguasa ini tadi, seperti yang dilakukan oleh Daud Basya. Ia mendirikan sekolah-sekolah sebagai pendukung berkembangnya ilmu pengetahuan pada kala itu. Setelah ayah daripada Imam Al-Alusi ini meninggal dunia di tahun 1268 Hijriah atau dikenal dengan 1830 Masehi, beliau Imam Al-Alusi meninggalkan Furqah dan tinggal di samping Masjid Syekh Abdul Qadir Al-Jili. Dan dari sinilah kecerdasan dan keutamaan dan ilmu Imam Al-Alusi ini banyak diketahui oleh orang banyak pada saat itu. Pada masa Ali Ridho ini, Al-Alusi menuliskan sebuah buku yang berjudul Syarhal Burhan fi Ithan Al-Sultan yang dihadiahkan untuk Ali Ridho Basya, yang kemudian ia diberikan kepercayaan untuk menjadi imam dan khatib Masjid Al-Marjan yang tidak diberikan kecuali kepada orang yang dianggap alim pada kala itu. Nah, pada tahun 1267 Hijriah atau yang dikenal dengan 1850 Masehi, Imam Al-Alusi melakukan perjalanan menuju Istanbul. Ketika ia sampai di Maushil, ia singgah di rumah Mahmud Afandi Al-Umari yang dikenal sebagai seorang filosofi. Ketika di Maushil inilah Al-Alusi menunjukkan dan membacakan tafsir Al-Quran yang berjudul Ruh Al-Ma'ani yang dituliskan sebelumnya dalam suatu majelis yang dihadirkan oleh para ulama
Mouse Hill, dan mereka pun merasa takjub dan kagum dengan karya ataupun tafsir Ruh Al-Ma'ani. Dalam perjalanan pulang dari Istanbul menuju Baghdad, mulai sering sakit daripada Al-Imam Al-Alusi ini, dan terus menerus dari waktu ke waktu, sehingga pada tanggal 25 Zulqa'dah 1270 Hijriah atau yang dikenal dengan 1854 Masehi, Imam Al-Alusi meninggal dunia dalam usia 53 tahun. Nah, Al-Imam Al-Alusi ini dikenal sebagai pendidik ataupun guru ataupun ustadz yang sangat memperhatikan sandang, pangan, dan perumahan para muridnya. Dia memberi mereka pemondokan yang lebih baik dari tempat tinggalnya sendiri, sehingga orang semakin menaruh perhatian pada ilmu ataupun pengetahuan. Inilah sekilas tentang biografi Imam Al-Alusi. Dan mungkin untuk penjelasan pembahasan berikutnya akan diteruskan oleh Saudari Dinah Hikasania. Pada Saudari Dinah Hikasania, saya persilakan juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Minah Hikasania akan melanjutkan penjelasan materi dari tafsir Ruh Al-Ma'ani karya Al-Alusi, yang mana tadi sudah disampaikan oleh teman saya tentang biografi Imam Al-Alusi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah penulisan kitab tafsir Ruh Al-Ma'ani. Salah satu karya yang ditinggalkan Imam Al-Alusi kepada kita adalah kitab tafsir yang diberi nama Ruh Al-Ma'ani, Tafsir Al-Quran Al-Azim wa Asbab Al-Masani, semangat makna dalam tafsir Al-Quran yang agung dan Al-Fatih. Setelah ia meninggal, kitab itu disempurnakan oleh anaknya, Asy-Syaikh Nu'man Al-Alusi. Latar belakang penulisan kitab tafsir Ruh Al-Ma'ani terkesan agak mistik. Beliau menulis terdorong oleh suatu mimpi, meskipun sebelumnya telah ada ide untuk menulis tafsir tersebut. Al-Alusi memang ingin sekali menyusun sebuah kitab tafsir yang dapat mencakup persoalan-persoalan yang dianggap urgen bagi masyarakat waktu itu. Namun, rupanya beliau senantiasa dihinggapi keraguan-keraguan untuk merealisasikan ide tersebut. Dan akhirnya, pada suatu malam, tepatnya pada malam Jumat, bulan Rajab tahun 1252 Hijriah, beliau bermimpi disuruh Allah SWT untuk melipat langit dan bumi. Kemudian, disuruh untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang ada padanya dalam mimpinya. Beliau seolah-olah mengangkat salah satu tangannya ke langit dan yang tangan lainnya ke tempat air. Namun kemudian beliau terbangun dari tidurnya. Mimpi tersebut lalu ditakwilkan dan ternyata beliau menemukan jawabannya dalam sebuah kitab bahwa mimpi itu merupakan isyarat untuk menyusun kitab tafsir. Kemudian selanjutnya aliran kalam dan fikih. Secara harfiah, kalam berarti perkataan, sedangkan ilmu kalam sendiri dapat dipahami sebagai suatu kajian ilmiah yang berupaya untuk memahami keyakinan-keyakinan keagamaan dengan didasarkan pada argumentasi yang kokoh. Al-Imam Al-Alusi untuk urusan mazhab fikihnya, beliau berpijak pada mazhab Hanafi, khusus dalam persoalan fikih ibadah. Beliau lebih banyak mengikut mazhab Syafi'i. Pilihan mazhab fikihnya tersebut kemudian menjadi semakin jelas ketika beliau berusia 31 tahun. Pada usia ini, beliau menyatakan secara resmi bahwa dirinya menjadi salah satu pengikut resmi fatwa mazhab Hanafi. Kemudian selanjutnya, metode penulisan. Imam Al-Alusi juga menggunakan metode Moqarrin, perbandingan.
Hal ini terlihat karena dalam memberikan penjelasan, Imam Al-Alusi banyak mengutip pendapat para ahli yang berkompeten. Seringkali ia juga memiliki pendapat sendiri yang berbeda dengan pendapat yang dikutip. Bahkan ia kadang-kadang juga mengomentari dan terkadang juga menganggap kurang tepat di antara pendapat-pendapat yang disebutkannya. Selain itu, Imam Al-Alusi juga menggunakan metode ijmali global. Hal ini terbukti dalam penafsirannya terhadap ayat-ayat Al-Quran secara umum dan tidak memperincinya atau memberikan penjelasan yang singkat. Satu contoh di antaranya adalah ketika menafsirkan surat Al-Imran ayat 73. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan memberikan kelanjutan penjelasan dari materi kami, yaitu bentuk atau cara penafsiran Ruh al-Ma'ani yang dinilai oleh sebagian ulama sebagai tafsir yang bercorak isyari, yaitu tafsir yang mencoba menguak dimensi makna batin yang berdasar isyarat atau ilham dari takwil sufi. Dan yang selanjutnya yaitu karakteristik tafsir Al-Alusi. Yang pertama yaitu memberikan penjelasan yang sangat luas dengan memperhatikan qiraah, itu cara baca, munasabah, hubungan antara surat atau ayat, asbabun nuzul, sebab turunnya Al-Quran, i'rab, kata bahasa, banyak merujuk pendapat para ahli tafsir terdahulu dan syair-syair Arab, dan juga banyak menjelaskan makna samar yang disyaratkan oleh ayat yang sulit dijangkau oleh orang awam, sehingga memperkaya kadar keilmuan, menambah ketakjuban dan keyakinan kita terhadap Al-Quran. Dan kemudian karakteristik yang kedua dari tafsir Al-Ma'ani ini, tafsir yang dinilai oleh para ulama sebagai kitab tafsir ensiklopedi yang mencakup atau meliputi pendapat-pendapat mufasir sebelumnya, terutama pendapat Al-Zamakhsyari dan Al-Baidawi dan ulama-ulama yang lain. Al-Alusi cenderung bersifat elektif dan selektif. Artinya, dalam melakukan eksplorasi, penafsiran Al-Alusi tidak hanya mengutip pendapat-pendapat ulama sebelumnya tanpa memberi penilaian terhadap pendapat tersebut, melainkan juga melakukan kritik dan bahkan penolakan terhadap pendapat tersebut jika dinilai tidak tepat. Selanjutnya yaitu sistematika penulisan. Adapun sistematika penulisan yang digunakan dalam kitab tafsir Al-Alusi ini menempuh beberapa langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menyebutkan ayat ditafsirkan sesuai dengan urutannya dalam surat-surat Al-Quran. Yang kedua, menerapkan kedudukan suatu kata atau kalimat yang ada dalam ayat tersebut dari segi kaidah bahasa. Dan yang ketiga yaitu menafsirkan dengan ayat-ayat lain. Yang keempat, memberikan keterangan dari hadis nabawi bila ada. Dan yang kelima yaitu mengumpulkan pendapat para mufasir terdahulu. 6. Memperjelas makna lafal dengan syair-syair. Dan yang ketujuh yaitu menyimpulkan berbagai pendapat yang ada dengan memberikan keterangan dari segi balaghah, ijaz, munasabah, serta asbabun nuzul bila dijumpai. Langkah-langkah tersebut merupakan langkah yang digunakan dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan mengacu pada susunan ayat, juga susunan surat yang ada dalam Al-Quran. Mungkin hanya itu penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.